Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang karangan ilmiah dan manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama adalah pengertian karangan ilmiah. Karangan ilmiah itu merupakan karangan yang didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian yang ada di dalam bidang tertentu atau menurut Eko Susilo tahun 1995. Karangan ilmiah ini merupakan karangan pengetahuan yang berisi tentang fakta dan paparan yang dilakukan oleh peneliti dan ditulis dengan metode yang baik dan benar. Jadi pada karangan ilmiah ini merupakan karangan yang isinya tuh fakta, fakta serta paparan yang biasa atau sudah di, dinyatakan benar. Selanjutnya pada karangan ilmiah disajikan ke dalam bentuk makalah, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta laporan penelitian. Jadi pada waktu kita membuat karangan ilmiah, biasanya dosen menyuruh kita membuat karangan ilmiah itu dalam bentuk makalah, artikel, laporan, laporan akhir, skripsi, tesis yang biasa dilakukan oleh mahasiswa S2 dan disertasi dilakukan oleh mahasiswa S3. Selanjutnya di dalam karangan ilmiah ini terdapat manfaat. Yang pertama itu dapat melatih keterampilan dalam menulis mahasiswa. Dengan adanya karangan ilmiah ini, membuat mahasiswa dapat terampil dalam menulis karangan. Ketika di dalam suatu perkuliahan, dosen menyuruh mahasiswanya untuk membuat karangan ilmiah atau ya karangan ilmiah yang berdasarkan pada topik bahasa, sastra maupun budaya. Selain itu, manfaat karangan ilmiah dapat memperoleh pengetahuan yang intelektual. Selain itu, sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Dengan kita membuat karangan ilmiah, hal ini dapat menjadikan sebagai bahan acuan oleh orang-orang atau mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian pada topik yang sama seperti yang kita buat. Selain itu, dengan adanya karangan ilmiah, dapat memperoleh data atau fakta yang jelas secara sistematis. Jadi pada waktu kita membuat karangan, kita biasanya terlebih dahulu melakukan eh, penelitian data, biasanya dengan menggunakan wawancara, menggunakan pengamatan, sehingga dengan kita melakukan keduanya dapat menghasilkan data atau fakta yang jelas serta sistematis, sehingga membuat orang lain yang membaca itu menjadi paham atau dapat menjadi referensi dari karangan yang kita tulis. Selanjutnya dapat melatih mahasiswa menggabungkan bacaan dari berbagai sumber. Dengan kita membuat karangan ilmiah, kita dapat mencari sumber-sumber yang sesuai dengan topik yang kita bahas. Misalnya bahasa, kita dapat mencari eh, topik bahasa biasanya di Google Scholar atau di internet, sehingga dengan kita mencari sumber-sumber itu, pekerjaan yang kita buat atau pekerjaan yang kita lakukan dapat teruji dan terpercaya oleh orang-orang yang akan membaca karangan kita. Selanjutnya, jika aku menjadi penulis, karangan yang aku impikan adalah karangan yang berisi tentang bahasa. Karena bahasa ini merupakan apa ya, topik yang sudah tidak asing lagi di telinga saya. Karena sejak SD pun saya sudah mengenal tentang apa itu bahasa. Jadi ketika saya mengarang berisi tentang bahasa, saya akan meneliti tentang penggunaan tata bahasa yang baik dan benar, yang sesuai dengan PUEBI, dan saya akan jadikan penelitian saya itu ke dalam bentuk makalah, sehingga membuat orang lain dapat termotivasi untuk membaca makalah. Selain itu, di dalam kebahasaan saya akan meneliti tentang eh, identifikasi kata atau kalimat yang memiliki makna sebenarnya. Misalnya kata dalam bahasa tuh banyak sekali, misalnya panjang tangan, ringan tangan,
terus, eh, eee, berdarah dingin. Jadi dengan kita mengidentifikasi kata itu, kita menjadi tahu, makna sebenarnya dari kata itu apa. Mungkin, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.